Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maimunah dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan topik 10, yaitu pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y, sedangkan variabel independennya kemandirian belajar ditambahin dengan variabel X1, X2 yaitu motivasi berprestasi. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara berikut, yaitu ada analisis regresi linear berganda, pengujian uji statistik, dan pengujian uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi R-square. Analisis linear berganda menurut Purwanto yaitu banyaknya faktor yang dipengaruhi lebih dari satu variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dependen. Rumusnya itu atau persamaan dari regresi linear berganda yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 kali X1 ditambah beta 2 dikali X2 plus E. Keterangannya yaitu kalau EY itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS, lalu alfa itu nilai konstanta yang sudah diketahui yaitu 0,05, lalu beta 1 koefisien variabel X dan beta 2 koefisien variabel X2, lalu X1 itu ada kemandirian belajar dan X2 itu motivasi berprestasi, lalu untuk yang E itu error atau variabel pengganggu. Bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemandirian belajar X1, motivasi berprestasi 2, X2. Ini kita akan lihat kalau buat tanda keterangan untuk panah yang tidak putus-putus itu tuh artinya pengaruhnya secara parsial, tapi untuk tanda panah yang ini putus-putus itu berarti artinya pengaruh secara simultan. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi berganda, menurut Ghazali menyatakan bahwa dasar uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusannya yaitu ada rumusan hipotesisnya. H0 itu berarti hipotesis menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Lalu H1-nya hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05. Lalu ini ada rumus mencari F-tabel, yaitu dengan cara F-tabel sama dengan buka kurung K tanda titik koma N kurang K, yaitu keterangannya N itu jumlah sampel yang digunakan dan K itu jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitiannya yaitu alfa 0,05. Pengujian simultan, uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda, itu kita bisa mengambil dua keputusan berdasarkan F hitung dan F tabel. Jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Tetapi jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lalu berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak terpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda, menurut Ghazali menunjukkan seberapa jauh berpengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual
dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T itu berguna untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusannya itu ada rumusan hipotesisnya yang itu H0 itu hipotesis menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 berarti secara parsial individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan variabel Y dengan tingkat signifikan alfa 0,05. Rumus mencari nilai T-tabel, rumus uji statistiknya itu ada T-tabel sama dengan alfa per 2 titik koma N kurang K kurang 1 atau degree of freedom residual. Keterangannya itu alfa itu tingkat kepercayaan penelitian, N jumlah sampel yang digunakan, K jumlah variabel independen, dan degree of freedom-nya itu derajat kebebasan nilai residual. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T ini ada dua, berdasarkan nilai T hitung dan berdasarkan nilai signifikan hasil output. Yaitu apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, itu variabel berarti berpengaruh terhadap variabel terkait. Lalu bila T hitung kecil dari T tabel, maka variabel tidak terpengaruh terhadap variabel terkait. Dan jika nilai signifikan kecil dari 0,5, berarti itu berpengaruh. Apabila besar, berarti tidak berpengaruh. Di sini ada review dan pengambilan keputusan mana keputusan yang lebih akurat, apakah berdasarkan nilai T hitung dan T tabel atau berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Lalu ada uji koefisien determinasi R kuadrat dalam analisis regresi berganda. Menurut Ghazali, ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi itu ada antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Pengambilan keputusan untuk uji R ini, kita bisa melihat model, lihat tabel model summary ntar di SPSS. Lalu kita lihat kolom R square atau R kuadrat dan adjust R square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjust R square. Di uji koefisien determinasi R kuadrat ini pengambilan keputusannya jika nilai R semakin mendekati 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai kontrol yang baik adalah nilai adjust R yang adjust R square yang bernilai positif. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke SPSS-nya. Di sini sudah ada data. Yang sudah saya input. Nah, kita langsung aja kita nganalisis untuk uji regresi linear bergandanya. Ini kita lihat dulu untuk di PPT ini kita untuk melihat persamaannya itu ada di page 4. Nah, kita langsung aja ke data SPSS primernya. Kita langsung klik analyze. Lalu regression. Lalu linear. Ini kita keluarin dulu ya. Nah, kita mulai dari sini. Nah, di pen-nya itu kita masukin prestasi praktikum. Dan di independentnya kemandirian belajar dengan motivasi berprestasi. Lalu di statistiknya, kita klik estimate.
Model fit, covariance matrix. Maaf, ini agak not responding. Nah, lalu kita checklist juga yang collinearity diagnostic. Lalu kalau udah klik continue, untuk plots-nya ini kita nggak usah checklist yang histogram sama normal probability-nya. Untuk save juga kita unchecklist. Lalu continue. Kalau udah langsung klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Kita langsung aja lihat tabel koefisiennya. Di tabel koefisien ini terdapat di standard deviation koefisiennya itu ada beta, yaitu kemandirian belajar 0,378 dan motivasi berprestasinya 0,558. Lalu kita lihat ini rumusnya di persamaan ini. Di sini kita masukin untuk Y-nya tetap Y, lalu alfanya 0,05, ditambah beta satunya. Beta satunya itu 0,378, X1 tetap X1 itu diganti sama kemandirian belajar, ditambah untuk beta 2-nya 0,558, X2-nya itu variabel X2 yaitu motivasi berprestasi, lalu ditambah standar error-nya, itu standar error-nya kita bisa cari di sini. Standar error-nya untuk kemampuan belajar 0,66, lalu motivasi berprestasi ada 0,62. Nah, di sini kita bisa ngelihat hasil analisisnya itu yaitu nilai konstan pada tabel koefisien sebesar 7,626, yang berarti nilai ini menyatakan variabel independen dinyatakan konstan atau semakin meningkat dan akan mempengaruhi variabel Y atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS terhadap nilai X1-nya yaitu 0,378 mempengaruhi karena ini nih nilainya positif. Nah, lalu selanjutnya kita mau uji simultan tabel F, uji untuk nilai tabel F. Ini kita lihat tabel ANOVA-nya. Maaf. Tabel ANOVA yang ini. Di sini kita lihat rumus F tabelnya itu kan balik lagi ke PPT-nya. Rumus F tabelnya itu sama dengan K titik koma N kurang K. K-nya itu berarti jumlah variabel independen dan N-nya itu jumlah sampel yang digunakan. Nah, kita lihat di sini jumlah sampel yang digunakan itu ada 100, jumlahnya ada 171. Lalu kita balik ke outputnya. Nah, jumlah responnya itu ada 171. Nah, dikurangin sama K-nya sesuai rumus. K-nya itu nilai variabelnya kan ada X1 dan X2, berarti ada 2. Yang itu berarti 169. Nah, kita
sekarang ngelihat nilai F-tabel. Di sini kita lihat nilai F-tabel 169. Nilai 169 yaitu 3,90. Sebentar dulu, saya cek. Ini ya, nilai F-tabel, pada degree of freedom-nya 2. Nah, sekarang kita lihat ini, maaf saya salah. Seharusnya nilai F-tabelnya 3,05. Nah, nilai tabelnya kan 3,05. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data ANOVA tidak terpengaruh pada independen prestasi praktikum. Berarti data ini tidak terpengaruh pada nilai prestasi praktikum atau dependent variabelnya. Nah, sekarang kita mau uji T-tabel. Kita lihat tabel koefisiennya lagi. Di nilai tabel koefisiennya itu menunjukkan bahwa kemandirian belajar nilai T hitungnya ada 5,770 dan motivasi berprestasinya ada 8,979. Nah, di sini kita lihat rumusnya tadi, kita balik lagi ke PPT-nya. Kita lihat rumusnya, bahwa nilai rumusnya itu alfa per 2 titik koma n kurang k atau degree of freedom-nya, n kurang k atau 1 atau degree of freedom residual. Nah, kan tingkat kepercayaannya 0,05, kita bagi 2 berarti 0,025. Dengan nilai n-nya tadi sudah kita lihat jumlahnya itu 171 dikurang k yaitu 2, berarti 169. Nah, kita kurangi lagi sesuai rumusnya 1, yaitu berarti itu 168. Nah, kita lihat degree of freedom-nya berapa di output-nya. Kita lihat degree of freedom-nya itu lihat di sini tidak diketahui degree of freedom-nya ya. Nah, yaudah kita langsung aja kita lihat nilai T-tabelnya, yaitu degree of freedom-nya 2. Kita lihat yang di atas tadi. Nah, 168 berarti nilai T-tabelnya di sini 1,9742. 1,9742 yang menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T-tabel. Nah, di sini kita juga bisa mengambil kesimpulan, yaitu hipotesis sebenarnya itu hipotesis H1, yaitu secara parsial atau individu berpengaruh terhadap signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Nah, sekarang kita uji yang terakhir, yaitu uji determinasi R kuadratnya. Nah, di sini kita ngelihat tabel model summary. Di sini menunjukkan di sini R-nya itu 0,738 dan R square-nya itu 0,545. Ini nih lalu adjust R square-nya ada 0,54. Nah, kita lihat pada PPT lagi. Nah, kita lihat di sini nilai koefisien determinasi itu antara 0 dan 1. Kita lihat nilai R-nya ini kan 0,545. Ini nilainya itu di antara 0 dan
0 dan 1, yaitu setengah. R square-nya tuh lebih dari setengah, dan R square-nya itu juga positif. Nah, di sini kita juga bisa menarik kesimpulan apa yang di PPT menjelaskan nilai koefisien determinasi itu antara 0 dan 1. Koefisien menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model. Nah, di sini kita bisa ambil keputusan seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.